Bab 1911, Menembus Kegelapan. Pembaruan 2. Aiden mencibir dan tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, ekspresi Raja Dahuang, yang tadi sangat menghina, tiba-tiba berubah. Dia merasakan ada kekuatan misterius dan menakutkan yang menyebar antara langit dan bumi. Itu adalah niat pedang agung yang tak terlukiskan dan melampaui banyak hukum. Ada yang salah. Raja Dahuang berkata dengan curiga, menatap Aiden, dan melihat Aiden tersenyum. Inilah kekuatan waktu. Mustahil. Raja Dahuang sedikit panik. Sungguh membingungkan bahwa seorang biksu pada tahap awal alam transformasi ilahi benar-benar dapat mengerahkan kekuatan waktu. Dalam sekejap, faktor waktu beterbangan, semuanya bekerja pada Great Desolate King. Raja Dahuang merasa sebagian besar hidupnya telah terputus, dan aura di tubuhnya tidak bisa berhenti menghilang. Dia sangat ketakutan dan buru-buru menggunakan kekuatan sihirnya untuk menahan erosi kekuatan waktu ini. Namun yang jelas, semuanya sia-sia. Hukum waktu lebih unggul dari semua hukum di surga dan merupakan kekuatan abadi. Raja ini akan menghancurkanmu. Raja Dahuang meraung ngeri. Sosoknya bersinar, kakinya menghancurkan kehampaan, dan dia langsung menuju ke arah Aiden. Aiden tetap tenang dan terus menggunakan pedang tulang naga sejati Zixiao. Energi pedang yang sangat besar membentuk air terjun dan menebas ke depan. Energi pedang saja tidak dapat membunuh Great Desolation King. Hanya ilmu pedang waktu yang dapat melakukan ini. Kehidupan Raja Dahuang dengan cepat terkuras, dan kekuatan sihirnya juga dengan cepat menghilang. Tampaknya semuanya kembali ke sumber aslinya dan berubah menjadi pembusukan. Pemandangan ini mengejutkan seluruh kota kerajaan dan semua makhluk di dekat pegunungan Baiduan. Raja Dahuang justru menderita kerugian dan tidak mampu membunuh Aiden. Siapa kamu? Raja Hutan Belantara Agung meraung. Dia tidak bisa lagi mendekati Aiden. Faktor waktu yang menakutkan terbang di dalam tubuhnya, membunuh perintahnya dan menghancurkan jiwanya, menyebabkan kekuatan tempur dan nyawanya layu. Orang yang merenggut nyawa anjingmu. Aiden menjawab dengan mencibir. Ilmu pedang Great Time begitu sombong sehingga satu serangan dari Great Desolate King tidak mampu melawan. The Great Wilderness King sangat marah dan terus berjalan melewati kehampaan alam semesta, seolah ingin melarikan diri dari pembunuhan Great Time Sword Dao. Tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Dia melambaikan tangannya, terus-menerus mengganti segel, menghancurkan galaksi dan menghancurkan Void Throne. Tapi itu tidak bisa mengubah pemenggalan kepala yang dilihat Time. Raja ini abadi. Raja Dahuang menunjukkan sisi ganasnya, dan cahaya hitam di tubuhnya bersinar, secara langsung mewujudkan wujud sebenarnya dari klan Dewa Tain. Saya melihat seluruh tubuhnya ditutupi sisik dan dikelilingi lapisan gas hitam, yang sangat menakutkan. Seberkas cahaya hitam keluar dari jiwanya, yang persis sama dengan aura cahaya hitam yang dimuntahkan dari pegunungan Baiduan. Tidak ada keraguan bahwa inilah yang disebut roh permulaan. Perbedaannya adalah roh permulaan yang keluar dari jiwa Raja Desolate besar jauh melebihi jumlah dari 4 fase utama dan 8 fase utama. Pancaran cahaya hitam berkedip dengan hukum yang aneh dan menahan erosi faktor waktu. Aiden tahu bahwa kekuatan sumber gelap memang dapat menahan pedang waktu sampai batas tertentu. Semangat Taichu muncul, dan seperti yang diharapkan, keadaan Great Desolate King menjadi jauh lebih stabil. Mata Great Desolation King memancarkan amarah, dan memancarkan cahaya hitam. Orang-orang di depan dan belakang mobil berubah menjadi makhluk gelap. Membunuh. Raja Dahuang tidak berkata apa-apa lagi dan berteriak dengan dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan galaksi berbalik di bawah kakinya, langsung menuju Aiden. Aiden tidak peduli. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan sumber gelap ini dapat secara efektif melawan pedang waktu, itu hanya berumur pendek. Selain itu, dia sudah merasakan lautan kesadaran hitam di lautan kesadaran akan bergerak. Jika Great Desolate King cukup dekat, baik dia maupun pohon cahaya bulan kuno tidak dapat menekan lautan kesadaran yang gelap. Benar saja, ketika Great Desolate King akhirnya menampakkan dirinya, Aiden merasa bahwa dia tidak bisa lagi menekan lautan kesadaran yang gelap. Lautan kesadaran gelap melonjak, meledak dengan energi hukum yang menakutkan, secara langsung mengatasi blokade antara dia dan pohon kuno Yuexi. Dalam waktu singkat, Aiden kehilangan kesadaran dirinya, dan cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Bahkan Eye of Thunder menjadi hitam, memancarkan cahaya hitam. Auranya persis sama dengan roh permulaan yang dimuntahkan dari pegunungan Baiduan, dan juga konsisten dengan aura Great Desolate King. Raja Dahuang sangat terkejut dan berkata dengan kaget, ternyata kamu juga menyerap semangat permulaan. Aiden tidak menanggapi. Dia menjadi dingin, tanpa emosi dan tidak bisa berkata-kata, seperti mayat berjalan yang hanya ingin membunuh. Sepertinya semangat Taichu di tubuhmu jauh lebih dari raja ini. Raja Dahuang mengulurkan telapak tangannya dan ingin membunuh Aiden. Aiden tidak membuat gerakan apapun, dan mana gelap keluar dari seluruh tubuhnya. Pedang tulang naga sejati Zixiao menebas ke depan, ditambah dengan teknik pedang waktu hebat. Di bawah kendali sumber kegelapan, kekuatan tempurnya meningkat beberapa level, menjadi sangat kuat. Dengan satu pedang, hanya satu pedang, semua serangan Great Desolate King hancur, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Raja Dahuang ngeri dan berteriak karena menemukan bahwa roh permulaan yang terkandung dalam jiwanya ditelan oleh Aiden.
Situasi ini begitu memprihatinkan sehingga Raja Dahuang belum pernah mendengarnya. Dia melarikan diri seperti orang gila, tapi dia masih tidak bisa melarikan diri dari area yang diblokir Aiden. Pemandangan ini mengejutkan banyak biksu di dunia. Raja Dahuang sebenarnya telah dipotong-potong tubuhnya, dan jiwanya tidak dapat melarikan diri. Tapi yang terjadi adalah Aiden meraih jiwa Great Desolate King dengan satu tangan dan dengan liar melahap roh Taichu di atasnya. Raja Hutan Belantara Agung meraung dan meronta, dan api ilahi Taiyin menyala, tetapi terhalang oleh kekuatan hukum gelap yang muncul dari tubuh Aiden. Dalam sekejap, Great Desolate King hancur total secara fisik dan mental. Raja Desolate Besar, yang telah memerintah alam Desolate Besar selama bertahun-tahun tanpa akhir, mati seperti ini dan dilahap seluruhnya oleh Aiden. Langit dan bumi berguncang, tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Ekspresi Aiden masih sangat dingin, tanpa emosi apapun. Sinar cahaya hitam keluar dari matanya, dan dia melangkah keluar menuju Spirit of Absolute Beginning yang masih dimuntahkan. Tiba-tiba, Aiden membuka mulutnya dan dengan panik menyerap roh permulaan yang keluar dari pegunungan Baidu. Semua orang tercengang. Semangat awal mutlak yang begitu besar sudah cukup untuk meledakkan seorang kultivator di puncak transformasi dewa. Tapi Aiden sepertinya tidak cukup. Dia menyerapnya dengan gila-gilaan, dan aura gelap di atasnya menjadi semakin kuat. Melissa melihatnya di matanya dan merasa cemas di dalam hatinya. Satu-satunya biksu sejati seperti Taiyan Senzi dan Chang Yun juga bingung, tetapi mereka tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Saat Aiden semakin menyedot ke dalam tubuhnya, berkas cahaya tebal itu dengan cepat meredup hingga menghilang. Aiden! Melissa berteriak dan bergegas ke depan. Aiden menoleh ke belakang, dengan niat membunuh yang kuat terpancar di matanya, yang membuat Melissa ketakutan. Dilihat dari matanya yang aneh dan menakutkan, itu sama sekali bukan Aiden, tapi makhluk menakutkan yang memenuhi kesadarannya. Bahaya, mundur! Master Chang Yun menyadari ada yang tidak beres, dan dengan cepat mengendalikan kuali abadi dan bergegas maju. Bab 1912, Rahasia Pegunungan Baiduan. Benar saja, saat Melissa hendak mendekati Aiden, Aiden sepertinya telah berubah total, dan cahaya hitam muncul di tubuhnya. Cahaya hitam menyebar, memancarkan kekuatan hukum kegelapan, dan dengan cepat mencekik Melissa. Tubuh Melissa segera melonjak dengan api ilahi Taiyan, tetapi api ilahi Taiyan yang lemah ini tidak dapat menahan kekuatan hukum kegelapan sama sekali. Aiden, ini aku! Teriak Melissa, tapi Aiden sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Untungnya, ketika hukum kegelapan hendak menembus tubuh Melissa, Chang Yun bergegas membawa kuali abadi. Kuali abadi memancarkan sinar cahaya perih dan berhasil melindungi Melissa. Senior, ada apa dengan Aiden? Melissa bertanya dengan sangat cemas. Chang Yun juga terkejut. Jelas sekali bahwa Aiden telah menelan banyak kekuatan gelap, yang bahkan lebih menakutkan daripada Great Desolate King. Tapi Aiden adalah teman, bukan musuh, dan satu-satunya biksu sejati yang mengetahui hal ini. Namun dalam situasi ini, tidak ada yang berani melangkah maju. Bahkan para biksu dari berbagai tempat bersembunyi jauh. Aiden melahap Great Desolate King, yang telah sepenuhnya menindas semua orang. Banyak biksu menyaksikan dari kejauhan saat Aiden dengan panik menyerap Spirit of Absolute Beginning hingga Spirit of Absolute Beginning benar-benar hilang. Pada saat ini, seluruh tubuh Aiden bersinar dengan cahaya redup, dan ada sejumlah besar aura gelap menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan pupilnya berubah menjadi hitam pekat, yang sungguh aneh. Aiden, cepat bangun! Melissa dihentikan oleh Chang Yun dan tidak bisa mendekati Aiden, jadi dia hanya bisa berteriak dari kejauhan. Tapi Aiden tidak menanggapi. Di bawah tatapan biksu yang tak terhitung jumlahnya, dia tiba-tiba memegang pedang tulang naga sejati Zixiao dan menebas ke arah pegunungan Baidu. Energi pedang tertinggi membuat lubang di pegunungan Baidu, yang tidak berdasar, dan kemudian Aiden berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas masuk. Tidak ada yang tahu apa yang ada di kedalaman retakan besar itu, yang hitam seperti tinta dan tak berdasar. Chang Yun mendekat dengan banyak biksu, dan mereka semua menggunakan pikiran spiritual mereka yang kuat untuk mengamati, tetapi menemukan bahwa pikiran spiritual mereka terhalang oleh kekuatan misterius. Aiden! Melissa berteriak dan hendak bergegas mencari Aiden. Tidak, Dewi. Putra Dewa Taiyan segera menghentikan Melissa dan membujuknya, bakat Aiden jelas lebih rendah daripada Anda dan saya, dan dia pasti akan aman dan sehat. Dia dan saya adalah rival yang ditakdirkan, dan saya yakin dia pasti akan kembali. Jurang yang gelap bagaikan retakan di alam semesta, mengungkap misteri dan keanehan. Banyak beku yang benar-benar kehilangan arah saat ini. Mereka awalnya datang dari segala arah untuk menyerap semangat permulaan. Tanpa diduga, Raja Hutan Belantara Agung yang percaya pada hatinya dipenggal oleh Aiden, dan roh Taichu hampir dilahap oleh Aiden sendirian. Terutama banyak penguasa pengawal kota kerajaan yang merasa bingung. Pada saat ini, Chang Yun melonjak ke dalam kuali abadi, dan berteriak dengan kekuatan sihir, kamu tidak boleh percaya bahwa roh permulaan ini akan menjadi abadi. Spirit of the Beginning adalah kekuatan kegelapan. Cepat atau lambat, setelah diserap, ia akan berubah menjadi makhluk gelap. Selama bertahun-tahun, Raja Dahuang telah menipu Anda, dan Anda tidak tahu. Jika kalian semua menyerap roh kegelapan, kalian akan menjadi makanannya. Teriak Chang Yun, dan kata-kata ini benar-benar memajukan konsep yang melekat pada semua biksu. Untuk sementara,
Banyak orang merasa sulit untuk menerima bahwa setelah berlatih dalam waktu yang lama, dikatakan di zaman kuno bahwa roh Taichu terlibat dalam kesempatan untuk menjadi abadi. Tapi sekarang seseorang tiba-tiba berkata bahwa ini salah. Bukan hanya roh Taichu yang tidak terlibat dalam kesempatan untuk menjadi abadi, tapi juga kekuatan kegelapan. Kekuatan kegelapan sudah tidak asing lagi bagi semua makhluk di alam semesta atau dunia besar manapun. Pertempuran mengejutkan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu menyebar ke seluruh surga. Ada perseteruan hidup dan mati antara negeri asing yang gelap dan surga. Kami tahu bahwa Anda adalah satu-satunya penguasa sejati, dan Anda juga pernah menjadi panglima tertinggi di bawah Raja Dahuang sebelumnya. Apa yang Anda katakan sungguh konyol. Seorang komandan kerajaan berteriak dengan curiga. Chang Yun mengaktifkan kuali abadi, dan kemudian cahaya abadi berkedip, mewujudkan jiwa para biksu yang terselubung di dalamnya. Cahaya abadi sangat perkasa, memancarkan aura hukum abadi yang sebenarnya, dan begitu indah sehingga dapat menstabilkan alam semesta dan Feng Shui. Pada saat yang sama, di bawah cahaya abadi dari kuali abadi, semua roh permulaan terwujud dalam jiwa para master di tingkat komandan raja. Segera setelah roh permulaan diterangi oleh cahaya peri asli ini, ia mendidih seperti api yang menyentuh air. Ah! Semua komandan ini berteriak. Chang Yun, apa yang kamu lakukan pada kami? Aku menyelamatkanmu dari jatuh ke dalam kegelapan. Chang Yun berkata dengan dingin. Hukum keabadian yang sebenarnya tampaknya tidak sesuai dengan sumber kekuatan gelap ini. Hukum tersebut pada dasarnya bersifat antagonis. Keduanya menolak konsumsi, tetapi kuali abadi ini memang merupakan senjata yang ditinggalkan oleh Yang Abadi. Ia berisi aura keabadian yang sebenarnya, dan kekuatannya jauh melebihi roh gelap dalam jiwa para komandan agung ini. Saat cahaya peri bersinar, semangat permulaan dalam jiwa para komandan agung itu menguap seluruhnya. Melihat ini, Master Chang Yun menyingkirkan kuali abadi, dan kemudian berkata, jika roh Taichu ini benar-benar terkait dengan kesempatan untuk menjadi abadi, bagaimana ia bisa bereaksi seperti ini dengan cahaya dari kuali abadi yang sebenarnya? Keduanya serasi, bukan antagonis. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Karena apa yang dikatakan Chang Yun semuanya benar. Memang benar aura hukum abadi akan menyatu bukannya saling melawan. Apakah salah jika aku menunggu? Tidak mungkin. Sudah sekian lama, kita telah menyerap Spirit of Absolute Beginning, dan kecepatan kultivasi kita memang menjadi jauh lebih cepat. Kamu sangat bodoh. Chang Yun menegur, seperti yang kita ketahui bersama, ada makhluk asing gelap di seberang lautan waktu alam semesta, tapi ada makhluk yang kuat. Ini adalah ciri kekuatan gelap, dan tidak menjelaskan apapun. Kamu tidak hanya salah, kamu juga salah. Raja hutan belantara menguasai alam hutan belantara, dan seruan agar makhluk hidup datang dan menyerap kekuatan kegelapan pasti merupakan konspirasi yang mengejutkan. Setelah semua orang menyerapnya, itu akan menjadi makanan bagi mereka untuk naik ke jalan abadi. Banyak biksu yang terdiam, menyadari bahwa apa yang dikatakan Chang Yun mungkin benar. Hanya saja sejak lama, seluruh Great Desolate World telah berada di bawah kekuasaan Great Desolate King, dan setiap perkataan serta perbuatan Great Desolate King mewakili kehendak Great Dao. Saya tidak pernah mempertanyakannya, dan tidak ada yang terburu-buru mempertanyakannya. Hanya satu-satunya alternatif sejati yang dipromosikan oleh dinasti liar besar sebagai sekelompok pengkhianat. Pada saat yang sama, di bawah jurang gelap pegunungan Baiduan, seluruh tubuh Aiden memancarkan cahaya biru samar, dan dia berjalan dengan kaku di kegelapan. Tempat ini serasa dunia lain, langit dan bumi sunyi, tidak ada suara, dan tidak ada makhluk hidup. Kesadaran Aiden saat ini telah sepenuhnya dikendalikan oleh sumber kegelapan, kesadaran dirinya telah ditekan oleh lautan kesadaran yang gelap, dan ia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui jurang. Pegunungan Baiduan tidak megah, tapi memang agak aneh dari segi strukturnya. Bab 1913, Gerbang Asli. Pegunungan Baiduan bertepatan dengan situasi 9 istana dan Bagua. Ini adalah tempat berbahaya di dalam tempat berbahaya. Aiden terus berjalan ke depan, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Tiba-tiba, langit gelap muncul di hadapannya. Tidak ada cahaya, tidak ada warna, tidak ada bintang di langit yang gelap gulita ini, hanya ketiadaan. Kemudian Aiden mengeluarkan pedang tulang naga sejati Zixiao, menarikannya, dan mengeluarkan semburan raungan naga yang keras. Cahaya pedang menyala dan dia mengayunkannya ke arah kehampaan di depannya. Cahaya pedang yang tajam menghancurkan segalanya, meninggalkan riak di langit yang dalam. Segera setelah itu, pemandangan mengejutkan muncul. Luar angkasa sepertinya hanyalah sebuah film tipis. Aiden Zen memotong film tipis itu dengan pedang, dan dunia nyata dan luas muncul. Itu adalah alam tertinggi yang menakutkan, dengan burung tak dikenal dengan 3 mata melintasi langit, memakan matahari dan bulan. Bahkan ada binatang buas dengan api hitam menyala di sekujur tubuh mereka, melintasi langit, dan segala sesuatu yang dilewatinya berubah menjadi ketiadaan. Terlihat jelas dari keburaman bahwa langit di dunia itu gelap gulita, dan semua makhluk memancarkan aura hitam, dan ukurannya tak terbayangkan. Mata Aiden bersinar, dan dia menyerang membran luar angkasa dengan gila-gilaan, mencoba merobek lubang itu semakin lebar. Pada saat ini, sepertinya ada makhluk yang merasakan aura di dunia tertinggi di ujung lain film, dan tiba-tiba cakar hitam pekat datang langsung. Aura gelap yang menakutkan itu menyebabkan seluruh pegunungan Baiduan berguncang. Pada saat yang sama,
Pada saat yang sama, seluruh tubuh Aiden tiba-tiba meledak dengan dua pancaran cahaya yang sangat berbeda. Dua warna, satu hitam dan satu putih, mengalir bola-balik di tubuhnya. Inilah Aiden yang berjuang untuk mengendalikan tubuhnya dengan lautan kesadaran yang gelap. Di saat yang sama, sebagian besar tubuh makhluk gelap itu akan melewati membran dan turun ke dunia ini. Boom, dengan suara yang menggemparkan bumi, seekor ular piton raksasa berkepala tiga berlari keluar dengan cakarnya. Tubuh ular piton raksasa itu sebesar bintang, sisiknya yang hitam pekat bersinar dengan cahaya hitam, dan juga tumbuh dua cakar. Ular piton raksasa itu meraung, memuntahkan cacing hitam, dan menatap Aiden dengan cermat di tanah. Aiden saat ini sedang terlibat dalam tarik-menarik yang gila-gilaan di lautan kesadaran. Dia dan pohon kuno UXI mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan kendali tubuh. Sebelumnya, lautan kesadaran yang gelap mendominasi tubuh fisiknya, namun ia sepenuhnya menyadari segala sesuatu yang terjadi di dunia luar. Membran ini jelas merupakan gerbang primitif yang langka. Selama Anda melewati gerbang primitif tersebut, Anda dapat langsung mencapai waktu, ruang, dan alam apapun. Tidak ada keraguan bahwa ujung lain film ini jelas merupakan negeri asing gelap yang memusuhi surga. Melihat pemandangan ini, kesadaran Aiden menjadi gila. Dia terlalu akrab dengan dunia asing tertinggi itu. Di masa lalu, ketika dia menjadi penguasa abadi Haltian, dia memimpin pasukannya untuk bertarung masuk dan keluar, tapi untungnya semuanya tenang. Tak disangka, ada sebuah gerbang primitif yang tersembunyi di bawah pegunungan Baidu di hutan belantara. Tak heran jika ada sumber kegelapan yang meledak. Pasti pintu aslinya retak, memungkinkan kekuatan sumber gelap yang eksklusif untuk negeri asing yang gelap meresap ke dalam. Setelah gerbang primordial dibongkar dan pasukan kegelapan memasuki alam hutan belantara dari gerbang primordial, semua makhluk hidup di alam hutan belantara akan mati secara tragis dalam beberapa saat, dan dunia pasti akan jatuh ke dalam perang tanpa akhir. Tidak banyak makhluk abadi yang hidup di surga sekarang, dan kekuatan mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang berada di negeri asing yang gelap. Jadi ketika Aiden melihat semua ini, dia bersatu dengan pohon kuno UXI dengan segala cara untuk menekan lautan kesadaran yang gelap dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, beredar di tubuhnya, dan akhirnya cahaya putih berada di atas angin, sepenuhnya menekan lautan kesadaran yang gelap. Kesadaran Aiden kembali terkendali. Dia memegang pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya sebelum dia dapat mengambil tindakan. Tiga ular piton raksasa yang datang dari gerbang primordial membuka mulutnya yang berdarah dan menelannya. Aiden terkejut. Ular piton raksasa ini setidaknya memiliki kekuatan alam transformasi puncak. Selain itu, ia secara alami kuat dan tirani, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Makhluk gelap, sudah berapa tahun berlalu dan kamu masih belum mengubah caramu? Aiden dengan cepat mundur, cahaya Buddha menyinari seluruh tubuhnya, dan tubuh Buddha teratai emas muncul. Sampai batas tertentu, cahaya Buddha berspesialisasi dalam menahan makhluk asing yang gelap. Ular piton raksasa ini sepertinya bisa memahami perkataan Aiden, namun ia tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia, melainkan membuktikan semuanya dengan tindakan praktis. Ular piton raksasa itu mengayunkan tubuh besarnya dan tiba-tiba menyapukan ekornya ke arah Aiden. Tiba-tiba, seluruh pegunungan Baiduan runtuh, dan kekuatan mengerikan menghantam gerbang primordial di luar angkasa. Gerbang primordial berguncang, dan retakan menjadi semakin lebar. Semakin banyak makhluk gelap yang merasakan semua ini dan datang dengan cepat. Aiden menarikan Zixiao True Dragonborn Sword dan mengeluarkan raungan naga yang keras. Raungan naga yang bergema di seluruh dunia sangat mengejutkan ketiga ular piton raksasa tersebut. Ketiga ular piton raksasa itu sepertinya sangat takut dengan pedang tulang naga sejati dan tanpa sadar mundur. Ukurannya menjadi semakin kecil, kembali ke ukuran gunung kecil. Ho ho ho. Serangkaian auman binatang buas yang mengguncang dunia datang dari gerbang primordial. Kemudian seekor kera raksasa berwajah manusia bergegas keluar. Kera raksasa itu bahkan lebih besar dari tiga ular piton raksasa. Kera raksasa itu memukuli dadanya dengan ganas, memancarkan energi hitam yang mengejutkan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninju Aiden. Aiden merasa kepalanya agak besar. Tidak ada keraguan bahwa pintu aslinya benar-benar rusak, dan lebih banyak makhluk gelap akan datang ke dunia ini. Terdapat lautan waktu kosmik antara langit dan negeri asing yang gelap, yang merupakan zona khusus. Fragmen waktu dari masa lalu, sekarang, dan masa depan berkumpul, dan alam hancur yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi alam mati. Bahkan jika Dewa Abadi menyeberang, dia pasti akan memiliki jalan keluar yang sempit. Bahkan ada rumor bahwa ada makhluk menakutkan di waktu kosmik. Faktanya, lautan waktu kosmik memisahkan tanah asing yang gelap dari langit, membuat dua dunia tidak dapat terhubung. Dan gerbang primitif ini dapat mengabaikan segala jarak dalam ruang dan waktu serta dapat dicapai dalam sekejap. Sekarang setelah pintu aslinya retak, tiga ular piton raksasa dan seekor kera raksasa dengan tubuh monyet dan wajah manusia telah bergegas keluar, dan ada lebih banyak makhluk gelap melintasi perbatasan. Aiden merasa segala sesuatunya di luar dugaan. Dia tidak takut pada dua makhluk gelap ini, tetapi sedang memikirkan cara menutup pintu primitif yang retak itu. Kedua makhluk gelap itu mulai melancarkan serangan sengit ke Aiden, seolah menelan Aiden hidup-hidup. Pedang tulang naga sejati Zixiao bergetar, dan cahaya pedang, garis dao,
Energi pedang dan kekuatan pamungkas meledak, terutama suara auman naga, membuat kedua binatang raksasa itu mundur dan tidak berani bergerak maju. Aiden menghela nafas sedikit. Naga sejati layak menjadi ras terkuat di dunia. Mereka secara naluriah takut bahkan pada binatang buas dari negeri yang gelap dan eksotik. Ini adalah semacam penindasan garis keturunan, seperti tikus bertemu kucing, ketakutan naluriah. Saat ini, semua orang yang pernah berada di atas pegunungan Baiduan juga menyadari ada yang tidak beres. Bumi berguncang, aura gelap muncul, dan suara naga mengaum di seluruh dunia. Bab 1914, Kegelapan datang. Dalam sekejap, pegunungan Baiduan yang luas terkoyak. Dua aura gelap yang kuat membubung ke langit, dengan cahaya pedang berkedip, naga mengaum, dan binatang mengaum, seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Biksu yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar kota kerajaan terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Begitu asap dan debu hilang, Aiden bergegas keluar dengan berlumuran darah, diikuti oleh ular piton hitam raksasa berkepala 3, menyemburkan ular hitam, dan aura gelap yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Seekor kera raksasa berwajah manusia menghantam gunung dengan palu, memukul dadanya sendiri, dan meraung. Semua orang tercengang dan melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Ada gerbang primitif di bawah pegunungan, yang telah retak. Semakin banyak makhluk gelap akan melintasi ruang dan waktu. Kalian harus bekerja sama untuk menjaga tempat ini, jika tidak seluruh hutan belantara dan bahkan langit akan menjadi reruntuhan. Suara Aiden bergema di hati semua orang. Makhluk gelap yang melintasi gerbang primitif bukanlah masalah kecil. Tidak ada yang abadi di alam gurun besar, jadi tidak mungkin bagi biksu manapun untuk merobohkan penghalang dunia, meninggalkan alam semesta ini, dan menyebarkan berita. Kecuali orang yang paling berkuasa memperhatikan dunia ini, ada banyak sekali dunia kosmik yang mirip dengan dunia hutan belantara besar di surga, jadi biasanya sulit bagi orang kuat untuk menyadarinya. Bunuh, lindungi dunia kita. Saat Raja Hutan Belantara Agung dipenggal oleh Aiden, Chang Yun, satu-satunya penguasa sejati, menjadi pemimpin baru. Pendahulunya adalah Panglima tertinggi Raja Hutan Belantara Agung, dan dia memiliki tingkat prestise tertentu. Pada saat ini, dia memegang kuali abadi di kepalanya dan berteriak, dan banyak biksu segera bergegas ke depan. Orang-orang kuat dari penjaga kota kerajaan sedikit ragu-ragu, tetapi ketika mereka melihat ular piton raksasa berkepala 3 dan kera raksasa dengan jelas, mereka masih bergegas maju. Melawan makhluk gelap adalah tradisi yang diturunkan dari surga. Putra Dewa Taiyan melonjak dengan api ilahi, dan bergegas ke depan terlepas dari lukanya yang belum pulih. Klan ilahi Taiyan telah mengikuti Aiden dalam pertempuran berdarah di negeri asing yang gelap di kehidupan sebelumnya, jadi kenangan ini terpatri di benaknya. Aiden ada di depan, dan pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya bisa menjadi pencegah yang baik bagi dua raksasa gelap itu. Pedang tulang naga sejati meletus menjadi semburan auman naga yang keras, menyebabkan langit retak. Kedua raksasa gelap itu tampaknya secara alami takut pada auman naga dan tidak berani mendekat. Namun seiring berjalannya waktu, meskipun kedua binatang raksasa tersebut tidak dapat mengucapkan kata-kata manusia, mereka memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Kera raksasa itu meraung, tiba-tiba turun dari langit, mengangkat tinjunya yang menakutkan, menghancurkan ruang, dan menghantam Aiden. Pada saat yang sama, ketiga ular piton raksasa itu menggerakkan ekor hitamnya yang besar dan menyapu. Kekuatan mengerikan ini memang menakutkan, tapi Aiden tidak takut. Meskipun kedua binatang raksasa itu sangat kuat, mereka masih sedikit kalah dengan Zhou Yuzhan yang pertama kali mereka temui di kota asal. Dia meraung dengan marah dan terbang langsung ke langit, menggunakan pedang tulang naga sejati Zixiao untuk mengaktifkan kendo waktu hebat. Yang terbaik adalah membunuh kedua raksasa gelap ini secepat mungkin. Energi pedang yang mengerikan melonjak dan menebas dengan suara auman naga, dan kekuatan waktu berlalu begitu saja. Chang Yun dan semua orang kuat di alam transformasi dewa juga melancarkan serangan sengit, dan seluruh pegunungan Baiduan tenggelam seluruhnya. Di bawah serangan seperti itu, dua raksasa gelap, yang kekuatannya sebanding dengan puncak alam transformasi dewa, secara alami tidak akan mampu menahannya. Fisik ketiga ular piton raksasa tersebut jelas tidak sekuat kera raksasa tersebut, mereka terkoyak dan salah satu kepalanya diremukkan hidup-hidup. Di saat yang sama, kera raksasa peledak juga menamparkan dadanya, dan darah hitam mengalir dari tubuhnya. Tidak sulit bagi semua orang untuk bekerja sama untuk membunuh dua raksasa gelap ini. Di bawah kepemimpinan Aiden, Great Time Sword Dao telah sepenuhnya memutus sebagian besar vitalitas kedua raksasa gelap tersebut. Ini adalah cahaya peri yang bersinar, dan putra ilahi Taiyan melonjak dengan api ilahi Taiyan untuk menyalakan dua binatang raksasa itu. Harus dikatakan bahwa api ilahi Taiyan memiliki efek penekan yang besar pada kekuatan makhluk gelap. Api ilahi menyebar dan kedua binatang raksasa itu mengaum dengan ganas. Tapi setelah berjuang sejenak, itu benar-benar menjadi abu. Melihat ini, Aiden mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir dunia ini akan runtuh. Semuanya, bersiaplah. Setelah mengatakan itu, dia membuka pegunungan satu demi satu dengan pedang, dan akhirnya ada cahaya di bawah bumi yang menerangi kegelapan abadi. Langit dalam yang tak berujung mulai terlihat, tanpa bintang atau kehidupan, memperlihatkan kegelapan abadi. Hanya ada sesuatu yang mirip dengan film yang bersinar dengan warna aneh, dan itu adalah pintu primitif misterius. Tapi saat ini, ada beberapa bekas pedang di pintu aslinya, dan ada retakan.
Semua biksu menatap pemandangan ini dengan mulut terbuka. Beginilah roh Taichu dari pegunungan Baiduan ditemui sekali dalam 100 tahun. Chang Yun tidak menipu semua orang. Yang disebut Spirit of the Beginning memang adalah kekuatan dunia gelap. Melalui pintu primitif yang tipis, semua orang menghirup udara dingin dan samar-samar dapat melihat bahwa itu adalah dunia tertinggi yang menakutkan. Binatang buas yang menakutkan merajalela di mana-mana, langit dan bumi berwarna gelap, membentang sejauh mata memandang, sangat megah dan luas. Negeri asing yang gelap. Chang Yun menelan ludah dan berkata, itu pasti alam tertinggi dari pertempuran berdarah dengan surga, alam alien yang gelap. Semua orang ketakutan, dan kengerian dunia yang gelap dan asing menyebar luas ke seluruh penjuru langit. Di masa lalu, orang-orang kuat di surga layu, dan bahkan makhluk abadi pun jatuh, hanya untuk meredam kekacauan di negeri asing yang gelap. Perang mengerikan yang tak terbayangkan terjadi antara dua alam super. Makhluk gelap yang menakutkan melahap biksu yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia. Namun kedua alam paralel tersebut selalu dipisahkan oleh lautan waktu di alam semesta, dan telah hidup damai sejak lama. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa ada gerbang primitif di bawah pegunungan Baiduan, dan gerbang itu sudah retak. Dengan cara ini, makhluk gelap dapat mengabaikan luasnya lautan waktu kosmik dan tidak perlu menyeberanginya. Mereka hanya perlu melewati gerbang primitif untuk tiba di dunia surga dengan mudah. Apa yang harus dilakukan? Seorang guru bertanya. Teror makhluk gelap bukanlah sekedar pembicaraan. Kedua raksasa gelap tadi hanya setingkat prajurit udang dan jenderal kepiting. Jaga tempat ini bagaimanapun caranya dan jangan biarkan lebih banyak makhluk gelap melintasi gerbang primitif, jika tidak maka akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Aiden berkata dengan tegas. Menurutku, kita harus bekerja sama untuk mempertahankan tempat ini, tapi kita juga harus menyebarkan berita ini. Kalau tidak, jika makhluk gelap yang lebih menakutkan datang, kita mungkin tidak bisa melawan mereka. Chang Yun menganalisis. Karena itu, kecuali dia mencapai alam keabadian sejati, seseorang sekuat Aiden tidak dapat merobohkan penghalang dunia dan melakukan perjalanan melintasi dunia. Bagaimana menyebarkan berita itu benar-benar sebuah masalah. Saat semua orang berdiskusi, bumi berguncang lagi. Tampaknya ada makhluk menakutkan di negeri asing yang gelap melintasi ruang dan waktu tanpa akhir yang tidak tahu di simpul ruang dan waktu mana mereka berada, dan telah merasakan aura dunia ini. Terjadi kerusuhan energi yang mengerikan, dan hati semua orang berdebar-debar. Mereka menatap tajam ke pintu primitif, dan sepasang cakar sehitam tinta perlahan terentang. Bab 1915, Makhluk Gelap. Semua orang menahan napas, cahaya hitam bersinar, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Karena gerbang primordial berada dalam keadaan yang sangat aneh, jika serangan gegabah dilancarkan, kemungkinan besar gerbang primordial akan hancur total. Dalam hal ini, koordinat ruang dan waktu dunia ini akan terlihat seluruhnya oleh mata makhluk gelap, dan masalahnya akan menjadi lebih serius saat itu. Tunggu sampai makhluk gelap muncul sepenuhnya sebelum mengambil tindakan. Ingatlah untuk tidak menyerang gerbang primordial. Aiden mengingatkan. Semua orang mengangguk. Kekuatan Aiden terlihat jelas bagi semua orang, jadi dia menjadi tulang punggung semua orang. Saat atmosfer kegelapan semakin kuat, makhluk menakutkan akhirnya melewati gerbang primitif sepenuhnya. Ini adalah binatang yang tak terlukiskan, menampakkan keagungan yang tiada taraf. Ia memiliki 8 mata di dahinya, memancarkan 8 sinar cahaya berbeda. Ia memiliki 2 sayap di punggungnya, menyeret ekor seperti ikan, ditutupi sisik hitam. Binatang bermata 8 itu sepertinya merasa sedikit tidak nyaman dengannya. Ia memutar bola matanya yang besar dan melihat ke arah sekelompok biksu dan langit di hutan belantara sebelum ia menyadari tentang apa itu. Membunuh. Aiden berteriak. Segera, semua orang yang tidak bisa bertahan lagi mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka, dan mana di langit langsung menenggelamkan monster bermata 8 itu. Monster itu meraung, dan raungan tersebut menyebabkan debu beterbangan kemana-mana, membuat kulit kepala orang mati rasa. 8 sinar dengan warna berbeda keluar dari 8 mata, menyapu seluruh dunia. Namun, itu semua terhalang oleh cahaya kuali abadi di depan, dan dalam sekejap, binatang bermata 8 itu terbunuh sepenuhnya. Sepertinya makhluk gelap ini tidak lebih dari itu. Seorang biksu berteriak dengan percaya diri. Mendengar ini, Chang Yun mendengus dingin, orang bodoh. Jumlah kita banyak sekali, jadi mudah untuk membunuh salah satu dari mereka bersama-sama. Aiden juga terlihat serius, jangan anggap enteng, masalah ini tidak sesederhana itu. Aiden curiga Raja Hutan Belantara Agung yang telah terjun ke dalam kegelapan mungkin sudah mengetahui rahasia ini sejak lama. Dia bahkan curiga bahwa retakan lemah asli pada pintu primitif ini telah terkelupas sedikit demi sedikit oleh orang ini melalui berbagai metode selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya. Jika Anda memikirkannya seperti ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tiba-tiba, semburan auman binatang datang dari sisi lain gerbang primordial. Sepertinya tentara telah merasakan keberadaan dunia ini dan secara kolektif melintasi gerbang primitif. Aiden dengan cepat menggunakan Eye of Thunder untuk mengamati kebenaran. Benar saja, memang ada puluhan ribu makhluk gelap berkumpul di negeri asing yang gelap di salah satu ujung gerbang primitif tipis. Semuanya, bersiaplah. Kalian tidak boleh mundur sama sekali. Kalian harus memblokir makhluk gelap di garis depan kota kerajaan.
Aiden berkata dengan suara yang dalam seolah menghadapi musuh yang tangguh. Semua orang bersiap-siap, merasakan langit dan bumi berguncang, dan ribuan pasukan serta kuda tumbang. Segera, seberkas cahaya hitam keluar dari celah di gerbang primordial. Semuanya, mundur. Aiden berteriak. Apa yang melintasi gerbang primordial kali ini bukanlah satu atau dua monster raksasa gelap, tapi ribuan dari mereka. Jika Anda menyerang dengan gegabah, sulit untuk memastikan bahwa Anda tidak akan menyerang gerbang aslinya. Banyak biksu segera mundur dan berpencar, membentuk formasi pertempuran di sekitar kota kerajaan. Saat semua orang menyaksikan, lusinan monster raksasa gelap, 1, 2, 3, 4, semuanya bergegas keluar, dan ada lebih banyak lagi monster raksasa gelap yang melewati gerbang primordial dan datang ke dunia ini. Membunuh. Aiden berteriak dan memimpin, memegang pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya dan menebasnya dari ketinggian. Setelah melihat ini, biksu lainnya mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka, dan berbagai rune dan segel terbang melintasi langit. Semua makhluk gelap ini memandang ke langit dan meraung kegirangan, lalu bergegas menuju kota kerajaan secara kolektif. Lusinan binatang raksasa gelap tidak dapat menembus banyak biksu di hutan belantara, dan mereka semua dikepung dan dibunuh dalam hitungan detik. Tapi ini jelas baru permulaan. Melalui Eye of Thunder, Aiden telah menemukan bahwa ada pasukan gelap yang berkumpul di negeri asing yang gelap di ujung sana. Dia tidak bisa menghentikan hal ini terjadi sama sekali. Dengan getaran gerbang primordial, sepertinya gerbang itu akan terbuka sepenuhnya kapan saja. Koordinat Great Wilderness jelas telah terungkap, dan makhluk gelap yang kuat telah menangkap informasinya. Binatang raksasa gelap bergegas keluar satu demi satu, membunuh. Yang muncul kali ini adalah beberapa binatang raksasa berkepala banteng, sebesar gunung, diselimuti warna hitam, dengan tanda hitam misterius di kedua kaki hitamnya, yang sangat kuat. Aiden melambaikan tangannya dan menebas dengan pedangnya, tetapi tidak dapat memotong tanduknya sepenuhnya, hanya menimbulkan retakan. Binatang raksasa berkepala banteng itu meraung, kukunya berlari kencang, tanah retak, dan mereka semua bergegas menuju Aiden. Di saat yang sama, aura yang lebih menakutkan tiba-tiba muncul dari belakang. Semua orang melihat makhluk humanoid gelap menunggangi harimau melewati gerbang primordial. Bedanya, harimau ini bermata tiga, seluruh tubuhnya berwarna hitam, sangat perkasa dan agung, serta terdapat api hitam yang berkobar di keempat kukunya. Kemunculan makhluk humanoid yang menunggangi punggung harimau tidak jauh berbeda dengan ras manusia di angkasa, namun gelombang kekuatan gelap yang dahsyat sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Aura orang ini sangat kuat, dan dia benar-benar dekat dengan alam keabadian sejati. Dia jelas tidak lebih lemah dari Great Desolate King. Begitu orang ini muncul, banyak binatang raksasa gelap melindunginya di tengah, dan kemudian mereka semua meraung. Gunakan kuku besimu untuk menghancurkan dunia ini. Dunia ini akan diselimuti kegelapan. Pemuda di punggung harimau itu melambaikan tangannya. Binatang gelap yang padat itu meraung dengan ganas dan bergegas menuju pegunungan Baiduan satu demi satu. Bunuh orang dulu dan tembak kudanya dulu, tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya dulu. Aiden terbang ke langit dan berteriak kepada banyak biksu, hentikan makhluk gelap ini. Apapun yang terjadi, saya akan berurusan dengan pemimpinnya. Setelah mengatakan itu, Aiden langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan memanggil klon keduanya, tubuh Buddha teratai emas, untuk bergegas menuju pemuda di punggung harimau. Makhluk di dunia ini masih belum tahu apakah harus hidup atau mati. Beraninya seorang biksu di tahap awal menjadi dewa berani memprovokasi saya. Mata pemuda itu berbinar, dia sangat bangga dan menunjukkan rasa jijik. Aiden tidak terlalu peduli. Orang ini sangat kuat, tapi bukan berarti dia tidak bisa mengalahkannya. Selama seorang biksu di alam kemanusiaan bertemu dengan seseorang dengan garis keturunan langka seperti putra kaisar, dia yakin bisa membunuhnya dengan satu pedang. Pedang tulang naga sejati Zixiao meletus menjadi semburan auman naga, bergema di seluruh dunia. Cahaya pedang melonjak dengan guntur dan kilat ungu, dan semua peluang terkunci pada pria itu. Seiring dengan lonjakan ilmu pedang di zaman hebat, niat pedang terbentuk di langit. Pria itu sangat percaya diri dan tidak berniat mengambil tindakan dari awal hingga akhir. Melihat Aiden menebas ke arahnya dengan cahaya pedang yang menakutkan, binatang tak dikenal segera mengelilinginya. Mundur! Pria itu berteriak, dan binatang-binatang itu mundur. Kemudian, harimau di selangkangannya meraung marah, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti bintang, dengan aura ganas yang mengerikan menyebar. Keempat kuku harimau itu bergetar, menghancurkan matahari dan bulan, dan membuka mulutnya yang berdarah, memancarkan energi hitam yang menakjubkan, mencoba menelan Aiden dalam satu gigitan. Bersambung.